Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 1120100150, kelas HKID. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi fikih siasah, yaitu mengenai siasah dauliyah, siasah dusturiyah, dan siasah maliyah sebagai tugas dari UAS mata kuliah fikih siasah. Yang pertama yaitu siasah dauliyah. Siasah dauliyah memiliki berasal dari dua kata, yaitu siasah dan dauliyah. Siasah berarti objek tertentu untuk tujuan, sedangkan kata dauliyah berarti beragam makna, di antaranya itu hubungan antar negara. Secara istilah, siasah dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain atau antar negara. Objek kajian fikih siasah dauliyah. Objek kajian dari siasah dauliyah yang pertama yaitu perjanjian internasional. Dalam kajian siasah dauliyah, perjanjian ini disebut dengan istilah al-mu'ahadah. Kata ini berasal dari ahada. Secara etimologi, al-ahad mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Secara operasional, kata al-ahad dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak. Yang kedua yaitu perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam memberikan tuntutan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindakan pidana atau jarimah. Jadi membunuh tawanan perang adalah alternatif yang dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kualitas kejahatan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam. Yang ketiga yaitu kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Hak-hak negara yang pertama yaitu hak atas kemerdekaan. Yang kedua, hak untuk melakukan juridis terhadap wilayah, orang, benda, dan yang berada di dalam wilayahnya. Kemudian hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Yang terakhir yaitu hak untuk menjalankan pertahanan diri atau kolektif. Kemudian ruang lingkup yang lainnya yaitu mengenai aturan perang. Perang ini dilakukan dengan tujuan untuk menaklukkan suatu negara atau perluasan wilayah. Perluasan wilayah perang yang diizinkan menurut Islam adalah perang untuk menahan serangan musuh atau melindungi keamanan dakwah. Yang terakhir dari ruang lingkup siasah dauliyah yaitu ekstradisi. Ekstradisi menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya seseorang dituduh kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara permohonan yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum normatif tertulis dan sumber-sumber hukum praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber-sumber normatif berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintahan negara-negara Islam dalam hubungan dengan negara lainnya. Yang kedua yaitu siasah dusturiyah. Kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Selanjutnya, pembahasan secara istilah siasah dusturiyah berarti masyarakat dalam sebuah negara, baik tindak tertulis, konvensi maupun yang tertulis konstitusi. Pembahasan dalam siasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ehwal kenegaraan dari segi pengaturan dan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya adapun ruang lingkup kajian siasat dusturiyah adalah yang pertama Al-Sultan Al-Tasriyah. Al-Sultan Al-Tasriyah merupakan kekuatan legislatif yaitu kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Yang kedua yaitu Al-Sultan Tanfiziyah. Al-Sultan Tanfiziyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-hadi. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amri atau khalifah. Dalam Islam dinyatakan ketatanegaraan dengan mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat dan kemaslahatan umat. Yang ketiga yaitu Al-Sultan Al-Hadaiyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun permasalahan pidana dan juga dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Sumber hukum dari siasat dusturiyah adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Dalam kajian siasat dusturiyah, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyri' hukum adalah Allah. Yang ketiga yaitu siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dalam dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat di antara konsep keuangan negara, yaitu satu Baitul Mal atau wilayah maliyah, yang kedua jizyah, yang ketiga haraj, yang keempat harta fai. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dan tentunya banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.